warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Meri Ningtyas Putri, NIM E2019-3110. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah 3. Nah, di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Rinda Qurratul A'yun, SEME. Nah, soal yang pertama yaitu jelaskan mengapa kewirausahaan dipandang sebagai ilmu tersendiri yang independen. Nah, karena kewirausahaan meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, kewirausahaan berisi bidang pengetahuan yang utuh dan nyata, yaitu terdapat teori konsep dan metode ilmiah yang lengkap. Yang kedua yaitu kewirausahaan memiliki dua konsep, yaitu posisi permulaan usaha dan perkembangan usaha. Ini jelas tidak termasuk materi manajemen umum yang memisahkan antara manajemen dan kepemilikan usaha. Nah, yang ketiga yaitu kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang memiliki objek tersendiri, yaitu kemampuan untuk menciptakan suatu yang baru dan yang berbeda. Dan yang keempat yaitu kewirausahaan merupakan alat untuk menciptakan pemerataan usaha dan pendapatan atau kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan apa yang menjadi objek studi kewirausahaan. Objek studi kewirausahaan adalah kemampuan yaitu kemampuan merumuskan masalah tujuan hidup, kemampuan motivasi diri, kemampuan berinovatif, dan kemampuan membentuk modal. Dan yang terakhir, kemampuan mengatur waktu. Kemampuan membiasakan diri untuk belajar dari pengalaman, dan oleh sebab itu objek studi kewirausahaan adalah kemampuan, sifat-sifat, nilai-nilai, dan kepribadian seseorang yang diwujudkan dalam bentuk perilaku. Nah, soal yang ketiga yaitu mengapa perusahaan dianggap kiat untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, karena pada hakikatnya kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar kiat dan sumber daya untuk menciptakan peluang agar meraih sukses dalam berusaha atau hidup. Inti dari kewirausahaan menurut Docker 1959 adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, memulai pikiran kreatif dan tindakan inovatif demi terciptanya peluang. Nah, yang keempat yaitu bedakan antara karakter watak, sikap, kepribadian, dan perilaku seseorang kewirausahawan yang dianggap menjadi ciri penting dan apa indikatornya. Nah, yang membedakan yaitu 6 komponen penting dalam ciri-ciri kewirausahaan, diantaranya yaitu percaya diri, berorientasi pada hasil, berani mengambil resiko, kepemimpinan, keorientasi, dan berorientasi pada masa depan. Dan ciri-ciri tersebut dapat dilihat dari beberapa indikatornya, yaitu yang pertama, penuh percaya diri. Indikatornya adalah penuh keyakinan, optimis, berkomitmen, disiplin, bertanggung jawab. Kemudian memiliki inisiatif. Indikatornya adalah penuh energi, cekatan dalam bertindak dan aktif. Selanjutnya memiliki motivasi berprestasi. Indikatornya berorientasi pada hasil dan wawasan ke depan. Dan yang terakhir memiliki jiwa kepemimpinan. Indikatornya adalah berani tampil beda dan dapat dipercaya dan tangguh dalam bertindak, berani mengambil resiko,
dan penuh perhitungan, oleh karena itu menyukai tantangan. Nah, soal yang kelima yaitu apa fungsi dan peran wirausahawan dalam perekonomian secara makro dan mikro. Nah, wirausahaan berperan dalam ekonomi nasional sebagai penggerak dan pemacu perekonomian suatu bangsa. Para wirausahawan berfungsi menciptakan investasi baru, pembentukan modal baru, menghasilkan lapangan kerja baru, menciptakan produktivitas, meningkatkan ekspor, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan. Nah, sedangkan secara mikro, fungsi wirausahawan adalah menanggung resiko dan ketidakpastian, mengombinasikan sumber-sumber ke dalam cara yang baru dan berbeda, menciptakan nilai tambah, menciptakan usaha-usaha baru, dan pencipta peluang-peluang baru. Dan wirausahawan berperan sebagai pemimpin industri, usahawan, dan pemimpin keuangan, atau bisa disebut sebagai penemu dan perencana. Nah, soal yang keenam yaitu jelaskan bagaimana proses berwirausaha untuk mencapai keberhasilan. Nah, yaitu dengan cara wirausahawan yang berhasil dan sukses disebabkan memiliki kemampuan berpikir kreatif dan inovatif, dan berusaha tidak hanya berpikir kreatif tetapi juga melakukan tindakan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan berbeda. Kebiasaan berpikir merupakan kebiasaan kewirausahaan untuk meraih keberhasilannya. Nah, wirausahawan selalu menggunakan otak kiri untuk mengembangkan keterampilan berpikirnya, dan otak kanan untuk belajar mengembangkan keterampilan kreatifnya. Nah, soal yang ketujuh yaitu mengapa dengan kreativitas dan keinovasian bisa menciptakan peluang. Nah, karena hasil dari berpikir kreatif adalah dalam bentuk suatu yang bersifat imajinasi, abstrak, obsesi seperti gagasan hayalan, mimpi-mimpi dari proses berpikir kreatif disebut kreativitas. Maka dari itu, kreativitas merupakan tindakan yang menghasilkan peluang yang sifatnya baru, berguna, dan dapat dimengerti. Sedangkan hasil berinovasi adalah produk dan jasa, metode, proses, dan cara-cara memecahkan masalah yang sifatnya sama dengan kreativitas. Nah, yang kedelapan, soal yang kedelapan adalah coba identifikasi untuk apa saja modal dasar, modal insani, modal pengetahuan, modal keterampilan, dan modal kompetensi. Nah, mengidentifikasikan model-model dasar yang harus dimiliki seorang wirausahawan antara lain yaitu yang pertama, model insani sangat penting dimiliki oleh seorang wirausahawan. Nah, dalam menjalankan usahanya dan mendorong untuk menjadi wirausahawan yang bersifat jujur, kepercayaan, komitmen, menepati janji, dan dapat mendapatkan citra seseorang wirausahawan. Selanjutnya yaitu modal pengetahuan. Untuk berkembang dan sukses, modal kemampuan saja tidak cukup, tetapi harus dilengkapi dengan pengetahuan yang tinggi dalam menjalankan usaha, seperti pengetahuan lingkungan usaha yang ada, pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab, dan pengetahuan tentang manajemen, dan
organisasi bisnis. Selanjutnya yaitu model keterampilan. Seorang wirausaha harus mempunyai sikap keterampilan seperti keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi, keterampilan kreatif dalam menambah nilai barang, keterampilan dalam kreatif dalam memimpin dan mengelola usaha dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu modal kompetensi. Nah, dalam menjalankan usaha wirausahawan harus memiliki kompetensi yang baik dalam menjalankan bisnis dan selalu melihat peluang yang ada, mampu berpikir kritis dalam usaha yang dilakukannya. Nah, soal yang kesembilan yaitu persyaratan apa sajakah untuk menjadi kewirausahawan yang berhasil. Nah, wirausahawan akan berhasil apabila memiliki kemampuan dan kemauan. Sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman. Oleh sebab itu, kemauan dan kemampuan dan pengetahuan merupakan modal dasar dalam kewirausahawan. Dan soal yang terakhir yaitu keyakinan apa yang dimiliki seseorang wirausahawan sehingga ia menjadi wirausahawan yang sukses dan berhasil. Yaitu keyakinan yang harus dimiliki seorang wirausahawan adalah yang pertama dan utama yang harus dimiliki seorang wirausahawan adalah keyakinan dalam hati sendiri, dalam bertindak mengambil keputusan yang lebih bijaksana, dan oleh karena itu untuk meraih keberhasilan para wirausahawan selalu akan membangun dasar yang kuat untuk bertindak menuju tercapainya keberhasilan bisnis, sehingga mampu mengerjakan optimis dari dalam diri. Nah, dengan bekal dasar inilah mereka mampu berjuang dengan tidak kenal lelah sekalipun itu sulit. Dasar yang mereka miliki yaitu keyakinan akan dapat membawa pada kesuksesan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.